Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kutai Kartanegara. Saya Iin Fauzia dari SMA Negeri 1 Lojanan. Saya Isrianti dari SMA Negeri 1 Lojanan. Saya Nurfitriani Samsi dari SDN 05 Luajanan. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching klinik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Iin, apa kabarnya hari ini? Salam Ibu, alhamdulillah baik. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya, saya akan melakukan coaching. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching ini, kita hari ini host dan kunci akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Bagaimana kunci merespon atau menanggapi pertanyaan kunci-nya. Hadir secara penuh, proses mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa empati. Nah, seperti yang kita ketahui, prinsip coaching itu yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Siap. Bu Iin, dalam sesi coaching klinik kali ini kita akan fokus pada pengembangan kompetensi coaching Anda. Jadi saya ingin mendengar dari Bu Iin nanti area kompetensi coaching mana nih yang menurut Bu Iin yang akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan Bu adalah present, kehadiran penuh. Saya ingin pada saat proses terjadinya coaching klinik, saya sebagai coach bisa hadir sepenuhnya untuk membantu coaching. Kemudian saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian secara aktif terlibat dalam komunikasi bersama coach saya. Mungkin itu Bu yang ingin saya kembangkan. Oh iya, jadi dalam sesi observasi coaching klinik kali ini Bu, kita ingin fokus pada bagian kompetensi coaching mana yang nanti Bu ingin perhatikan secara spesifik. Jadi mungkin nanti kita atau Ibu bisa memulai dengan pertanyaan umum ya. Jadi kompetensi coaching apa nih yang menurut Bu Iin yang perlu spesifik diperhatikan dalam sesi observasi kali ini? Aktif bertanya dan ini Bu, coach bisa memberikan jawaban, kemudian juga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memancing coach untuk berpikir secara luas dan bisa menemukan solusi dari masalahnya. Gitu. Oh, jadi Bu Iin dalam coaching kali ini ingin memastikan bahwa bisa mengukur indikator keberhasilan dan tujuan pengembangan yang diinginkan ya Bu. Apa tujuan utama yang Bu Iin akan capai melalui kegiatan ini? Yang jelas saya ingin ada komunikasi dua arah, kemudian saya bisa membantu coach, membimbing coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian bisa hadir secara penuh, dan saya juga berharap intinya adalah membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya lebih baik. Baik Bu, silahkan melaksanakan proses coaching hari ini, dan nanti pasca coachingnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik, siap Ibu. Ya, semangat. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iis. Bagaimana kabar Bu Iis hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Iis? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Apa nih, Bu Iis datang ke sini ada yang ingin bicarakan dengan saya? Iya nih Bu, saya ingin bercerita pada Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk saya Bu? Silakan, saya selalu ada waktu, insya Allah. Ya, jadi begini Bu, saya belakangan ini dalam pembelajaran saya merasa sulit untuk membuat siswa-siswa saya termotivasi dalam belajarnya gitu Bu. Terutama saat mereka menemukan materi yang sulit, agak kompleks gitu, mereka sudah
motivasinya turun. Kok rasanya saya merasa mereka tidak terpacu untuk belajar. Ini menjadi kekhawatiran saya, Bu, sebagai guru tentunya kan, Bu. Kita kan inginnya anak kita termotivasi gitu kan, Bu. Nah, karena sebagai guru itu adalah salah satu tugas kita untuk meningkatkan motivasi siswa, Bu. Baik, saya paham maksudnya Bu Is. Dan masalah ini sepertinya tidak hanya terjadi pada Bu Is. Beberapa guru juga mungkin pernah merasakan hal yang sama. Nah sekarang terhadap masalah ini Bu Is, ada tidak target yang Bu Is ingin capai? Tuh, kepinginnya anaknya seperti apa sih maunya? Gitu. Ya Bu, sebenarnya ada tentunya kita sebagai guru menginginkan target yang ingin anak kita capai ya Bu. Saya ingin melihat peningkatan anak-anak dalam prestasi siswa, terutama pada siswa-siswa yang lebih tertutup atau kurang termotivasi terhadap pembelajaran. Saya ingin juga mereka lebih aktif dalam mencari pemahaman dan mengatasi kesulitan belajar yang mereka hadapi. Gitu. Target Ibu sudah bagus, semoga tercapai nanti ke depannya. Sekarang kita identifikasi dulu ya Bu ya. Dari Ibu ceritakan tadi anak-anak tidak termotivasi, kita identifikasi dulu apa sih yang kira-kira membuat mereka tidak termotivasi dalam belajar di kelas. Baik Bu. Jadi begini Bu, setelah saya amati di kelas saya melihat ada beberapa siswa yang cenderung menarik diri Bu. Mereka lebih terdiam, tidak terlibat aktif gitu ya Bu dalam proses pembelajaran saat mereka menghadapi materi yang sulit atau ketika mereka merasa tidak mampu untuk menguasainya. Kemudian mereka mungkin merasa juga tidak termotivasi atau merasa putus asa gitu Bu. Bahkan mungkin mereka juga tidak merasa percaya diri terhadap kemampuan yang mereka miliki. Jadi menurut Bu Igis itu yang harus diperhatikan dari mereka ya. Jadi ada pola, mungkin Bu ada pola tertentu dari anak-anak ini. Kira-kira apa sih polanya selama Ibu mengajar di kelas? Apa yang sempat Ibu perhatikan? Ya Bu, sebenarnya ada pola-pola tertentu yang saya perhatikan ya Bu. Ada beberapa siswa yang menunjukkan kehilangan minat ketika mereka tidak memahami atau kurang menguasai pada materi-materi yang kompleks. Mereka tidak merasa tidak tertantang gitu Bu untuk mempelajarinya, justru malah menjadikan motivasi itu turun gitu ketika menemukan materi yang kompleks. Dan biasanya juga itu kan Bu, misal di kelas itu kan ada tuh Bu siswa-siswa yang dominan, mereka aktif, mereka apa aja di materi pelajaran apa aja tuh selalu menonjol. Nah mungkin hal itu juga yang membuat anak-anak yang beberapa orang ini menjadi merasa minder karena sudah ada siswa yang lebih dominan. Jadi menurut Bu Igis salah satu penyebabnya ada anak yang dominan di kelas Ya. sehingga teman-teman yang lain ini merasa kurang percaya diri. Nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira bagaimana Bu Igis untuk mengatasi masalah ini terhadap anak yang dominan dan terhadap anak yang tidak percaya diri tadi? Oke, jadi sebenarnya saya sudah melakukan beberapa upaya Bu, tapi mungkin upaya saya tadi belum membuahkan hasil yang maksimal. Saya sudah memotivasi mereka untuk seperti memberikan ujian gitu ya Bu, terhadap hal kecil apapun yang mereka lakukan secara positif. Saya juga sudah berupaya untuk membaurkan mereka dalam diskusi kelompok supaya murid-murid yang dominan tadi membantu terhadap siswa yang kurang termotivasi dalam pembelajaran. Baik, sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa menurut saya. Ya. Ibu sudah berusaha untuk membuat anak yang tidak percaya diri ini terbantu dengan anak-anak yang dominan tadi. Nah sekarang bagaimana respon? Setelah apa yang Ibu lakukan, upaya yang Ibu lakukan tadi, apa respon mereka? Tentunya di dalam satu kelas itu saya menemukan berbagai macam respon ya Bu dari siswa. Jadi saya merasa kadang-kadang upaya saya tidak cukup efektif.
beberapa siswa mungkin merespon secara positif sehingga mereka semakin termotivasi untuk belajar. Namun beberapa siswa lagi itu cenderung tidak termotivasi, bahkan tetap sulit untuk terlibat atau merasa tidak tertarik terhadap pembelajaran. Untuk siswa yang tidak tertarik tadi nih Bu, adakah strategi lain yang ingin Ibu lakukan, yang bisa Ibu lakukan biar kegiatan pembelajaran di kelas itu lebih hidup, lebih aktif, terlebih pada anak-anak yang tidak percaya diri tadi? Nah, saya Bu telah mencoba untuk membangkitkan motivasi mereka itu dengan cara memberikan pujian yang positif tadi sudah. Kemudian ini rencana saya juga berbicara dari hati ke hati untuk mengetahui apa sih kekhawatiran yang mereka rasakan secara personal. Kemudian namun kadang-kadang saya merasa perlu untuk mencari cara baru yang lebih efektif lagi. Pemahaman Bu Is sudah baik tentang mulai tadi pola, kemudian strategi. Ini sekarang kita bicara rencana aksi deh. Kedepannya apa yang kira-kira Bu Is ingin lakukan? Saya pikir penting untuk lebih memahami Bu kebutuhan individual setiap siswa dan apa yang memotivasi mereka secara khusus dalam pembelajaran. Mungkin saya perlu mengadakan percakapan satu lawan satu dengan mereka untuk mendengarkan lebih dalam tentang kekhawatiran atau tujuan mereka dalam belajar. Jadi rencana aksi Ibu ke depan yang paling cepat yang akan Ibu lakukan adalah bicara dari hati ke hati dulu ya, untuk mengetahui mereka secara individu. Penerapan praktisnya ini bagaimana Bu? Saya bisa merencanakan sesi individu dengan siswa-siswi saya yang tampak kurang termotivasi Bu, dan menggunakan waktu ini untuk menanyakan apa yang mereka sukai dan tidak sukai tentang materi pelajaran, serta menetapkan tujuan belajar bersama mereka. Karena kan seperti kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran itu kan tidak melulu dari guru ya Bu, kita bisa berkolaborasi juga dengan siswa, jadi kita tahu apa yang mereka minati. Selain strategi itu Bu, bicara dari hati ke hati, ada tidak strategi yang lain yang bisa diterapkan? Saya pikir untuk lebih sering menggunakan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, seperti diskusi dalam kelompok Bu ya, karena dengan diskusi dalam kelompok itu kan mereka bisa berbagi dan saling membantu gitu. Kemudian ada proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan yang lebih relevan. Kita sudah berbicara tentang kegiatan yang di kelas yang bisa strategi baru yang ingin diterapkan di kelas. Nah sekarang tadi Bu bicarakan ada anak yang merasa tidak percaya diri. Nah untuk anak-anak yang tidak percaya diri ini apa yang ingin Bu lakukan? Saya akan mencoba mengembangkan lebih banyak aktivitas yang memungkinkan mereka untuk merasakan keberhasilan sekecil apapun, namun secara berkala. Jadi sekecil apapun kalau berkala itu kan pasti meningkat ya Bu. Kemudian seperti ujian singkat atau tugas yang memungkinkan mereka untuk melihat peningkatan kemampuan mereka dari waktu ke waktu. Apa yang Ibu sampaikan sudah bagus sekali. Sekarang kita berpikir keluar Bu. Tadi kita bicara tentang anak saja, tentang murid saja. Butuh dukungan dari luar seperti dukungan orang tua mungkin. Ya Bu, itu sebenarnya juga saya pikirkan ya Bu. Dukungan dari orang tua itu sangat penting. Kita tahu bahwa orang tua itu adalah salah satu faktor pendukung dalam proses belajar dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin saya bisa nanti akan mengirimkan laporan perkembangan secara teratur kepada orang tua murid, memberikan rekomendasi yang spesifik tentang bagaimana mereka bisa mendukung anak-anak mereka dari rumah untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi saya pikir kolaborasi ini akan sangat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar. Ya benar Bu, menurut saya juga seperti itu karena dukungan orang tua sangat penting. Kita di sekolah, mereka di rumah. Jadi kita saling berkolaborasi bekerjasama untuk kepentingan anak kita bersama.
Nah kemudian mungkin perlu juga Bu, ini sekedar apa ya, pandangan baru buat Ibu. Anak-anak kita ini kan dekat dengan teknologi gitu kan ya. Mungkin pembelajaran yang dekat dengan teknologi juga mungkin bisa diterapkan. Bagaimana Bu? Nah itu Bu, suatu inspirasi yang luar biasa menurut saya ya Bu, karena memang sekarang kita ini hidup di era teknologi dan banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Misalnya seperti yang paling sering lah kita gunakan itu Canva Bu ya, karena di dalam Canva itu kan banyak fitur-fitur yang menarik. Mungkin dari situ juga anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran sehingga mereka termotivasi untuk belajar lebih. Kemudian ada juga media kuisis. Kuisis itu kan Bu salah satu media penilaian berbasis game. Nah mungkin kalau mereka biasanya menjawab pertanyaan dengan kertas itu membosankan gitu, kita bisa menggunakan media kuisis sambil bermain game. Itu akan lebih menyenangkan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor meningkatkan motivasi belajar siswa. Keren Bu Titis. Akhirnya kita sudah tadi membahas tujuan, kemudian kita juga membahas identifikasi pola masalah, kemudian strategi apa, kemudian kita juga sudah membahas rencana aksi. Nah pertanyaan saya nih, kapan nih mau mulai dilaksanakan kira-kira? Rencana aksi tadi ya Bu ya, menurut saya luar biasa, jadi sepertinya saya harus segera melaksanakannya. Kemungkinan minggu depan saya bisa memulai rencana aksi itu. Saya bisa memulai dengan berbicara 1 lawan 1 dari hati ke hati secara personal terhadap siswa. Kemudian saya bisa memulai dengan membentuk pembelajaran yang berdiskusi berbasis proyek agar terjadi kolaborasi antara siswa yang tadi lebih dominan kan Bu, bisa membantu pada meningkatkan motivasi siswa temannya. Kemudian saya bisa menggunakan teknologi tadi untuk meningkatkan motivasi dan melibatkan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dari rumah. Sangat bagus, sudah sampai rencana aksi. Nah sekarang bagaimana memonitoringnya? Ini kan harus dimonitoring terus ya Bu, maksudnya biar kita lihat nih, tadi kan capaian Ibu kepinginnya semua anak terlibat, semua anak bisa saling berkolaborasi. Cara memonitoringnya nih bagaimana? Tentunya saya harus memonitoring ini ya Bu, supaya kita mengetahui perkembangan siswa. Misalnya saya bisa mencatat respon siswa, kemudian saya bisa melihat hasil dari aktivitas-aktivitas diskusi kelompok tadi, dan saya juga bisa meminta umpan balik dari siswa terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan, supaya ini menjadi perbaikan selanjutnya. Nah betul Bu, jadi umpan balik itu adalah cara kita untuk melihat dan untuk melangkah ke selanjutnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu sudah siapkah untuk melakukan ini semua? Tentunya insya Allah saya sudah siap Bu setelah melakukan coaching. Ya terima kasih. Saya saat ini merasa lebih tenang, lebih percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya berharap strategi rencana aksi yang telah saya buat ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya juga berharap begitu. Mungkin hari ini aja sampai sini saja ya Bu ya. Kemudian saya tunggu laporan berkalanya, dan saya juga siap mendukung kalau misalnya Bu Iis memerlukan bantuan saya kapan saja. Terima kasih hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Bu. Sukses. Amin ya, Bu. rencananya semua. Amin. Terima kasih ya Bu Ya, sudah sama-sama. mendengarkan kekhawatiran saya hari ini dan membantu saya menemukan solusi. Baik Bu, bagaimana coaching, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, hari ini berjalan lancar. Saya dan coach saya Bu Iis bisa melakukan percakapan dengan baik, ada interaksi juga, komunikasinya terjadi secara dua arah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya ingin memberikan pertanyaan sedikit ya Bu. Siap Ibu. Apa saja perubahan atau peningkatan yang Ibu lihat sebagai hasil dari tindakan yang Ibu lakukan selama coaching tadi dalam hal indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan?
Baik Ibu, tadi kan saya inginnya saya bisa melaksanakan coaching dengan alur Tirta, dan tadi sudah terjadi. Saya bisa melakukannya dari tujuan. Saya menanyakan pada coach tujuan pertemuan hari ini, kemudian kami juga sama-sama coach mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan, kemudian mencari strateginya sampai ke rencana aksi, dan kemudian juga tanggung jawab apa yang ingin dilakukan Bu Iis selanjutnya. Bagaimana Coach tadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan, Bu? Alhamdulillahnya Bu Iis sebagai coach sangat aktif dan terbuka terhadap permasalahannya. Jadi saya merasa nyaman dan merasa terbantu untuk memberikan arahan, karena coach itu kan tugasnya cuma membimbing dan mengarahkan ya Bu. Selebihnya kan coach lah yang memberikan jawaban dari semua solusi, memberikan solusi untuk semua permasalahannya. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Baik Bu, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Alhamdulillah. Jadi coaching yang Ibu lakukan tadi sudah luar biasa Bu, saya lihat ya sudah sesuai dengan apa yang saya amati pada proses coaching. Jadi tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi, tindakan, dan yang akan dilakukan dan menemukan solusi dan tanggung jawab ya Bu. Terus saya juga sudah melihat Ibu tadi sudah fokus, sudah mendengarkan dengan hadir secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Luar biasa untuk apa yang Ibu sudah berikan pada proses coaching hari ini. Terima kasih Bu untuk apresiasinya. Ya, selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya ingin lebih bisa memberikan pertanyaan yang mendalam Bu, tapi itu mungkin bisa saya lakukan dengan banyak berlatih ya Bu ya. Mungkin kedepannya saya harus lebih banyak berlatih, itu yang saya inginkan. Luar biasa Ibu ya, Ibu masih mau mendalami alur Tirta lagi, jadi supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Mudah-mudahan Ibu sukses ya ke depannya. Sama Ibu, terima kasih banyak. Ya, dan diberikan kemudahan ke depannya dalam kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual praktik coaching klinik yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.